Ya Allah, sabar ya Bu, sabar. Saya bisa melihat bahwa luka ini masih sangat terasa Bu, masih sangat dalam Bu. Saya nggak kebayang orang memperlakukan ibunya seperti itu. Tapi itu beneran Bu. Menantu ibu pada malam itu benar-benar melihat pocong. Saya nggak tahu persis, Mbak. Tapi malam itu saya lihat menantu saya sangat ketakutan sekali, Mbak. Tapi ya gitulah, Mbak. Tapi saya malah yang dituduh. Katanya saya yang berpura-pura jadi pocong di depan dia. Kok bisa-bisanya sih malah menuduh ibu? Besoknya, Mbak, saat jualan benar-benar berbeda sekali. Maksudnya berbeda bagaimana? Benar-benar tidak ada pembeli sama sekali, Mbak. Loh, Tidak ada satupun yang membeli bubur, Mbak. kok aneh sekali sih Bu? Dari yang sebelumnya begitu rame, begitu laris, tiba-tiba dalam semalam ada 0 pembeli. Itu kan aneh Bu. Kira-kira kenapa ya? Ini kenapa ya? Dari pagi sampai sore ini, dagangan kita buburnya nggak laku. Dari mulai ayam, kecap, cakwe kerupuk, masih utuh semua. Mas. Apa jangan-jangan Jangan-jangan apa kamu tuh ngomong jangan setengah-setengah dong? Apa? Jangan-jangan apa? kamu sekarang juga periksa pancinya, Mas? Gimana, Mas? Mana sih? Nggak ada tali pocongnya. Tuh kan, Mas. Aku bilang juga apa, pasti ibu yang udah buang talinya. Aku yakin banget 100%. Sini. Duduk. Bu, ibu kenapa nggak pernah denger ngomong aku? Itu belum cuci kan pancinya? Iya kan? Ya Allah, kenapa sih nak kamu tuh marahin kayak begini sama ibu? Ibu tuh salah apa? Ibu tuh cuci panci supaya bersih. Bu, dengerin ya, aku udah bilang itu panci jangan dicuci. Sekarang di mana tali? Tali. Iya, ibu nemuin. Nah, terus dibuang kan talinya? Kenapa sih ibu tuh nggak pernah dengerin ngomong? Pantes aja seharian ini dagangan kita tuh nggak ada yang laku, tau nggak, Mas? Bu, udah aku omongin ke ibu, jangan apa-apain pancinya, jangan dicuci. Dibiarin aja, tali di situ juga dibiarin. Tahu apa tali di situ? Tali pocong biar laku, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Hendra, kamu pakai tali pocong untuk dagangan kita. Itu musyrik, nak. Allah akan marah. Alah, ibu tuh so suci banget ya. Lagian ibu ngapain ngomong kayak gitu? Ibu juga nikmatin duitnya beli obat sana sini. Ibu tuh munafik, tau nggak? Munafik. Mirna, istighfar, nak. Hendra, istighfar. Udah, Bu. Sekarang ikut. Hendra, Ibu, jauh, ikut, buruan. Sini, diam. Diam, tuh. kamu ngapain sih, nak? Kamu ngapain gali kubur? Yang kamu lakukan itu dosa, nak. Astagfirullahaladzim. Ambil tali pocongnya, Mas. Cepetan, Mas. Jangan, nak. Itu musyrik. Jangan berzina. Banget sih ibu. Sini. Sekarang ibu ambil tali pocongnya pakai mulut ibu. Enggak. Ibu gak mau, Hendra. Gak ada, buruan. Jalan. Ibu, turutin kata Mas Hendra. Ambil pakai mulut, Ibu. Turutin. Hendra, yang kamu lakukan ini adalah dosa, nak. Ibu buruan ikutin aja sih ah. Maju lagi ibu. Disiksa di neraka, nak. Gak peduli. Buruan. Pegang tangan aku, Mas.
Akhirnya dapat tali pocong. Yes, berhasil kita mas. Ibu, makasih ya Bu udah buat ini. Dadah Bu. Hendra, tolong jangan tinggalkan ibu nah. Tangannya cemat. Aduh, kenceng banget ini mas anginnya. Lari! Hendra, Hendra, tolong ibu nah. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar kehilangan kata-kata ibu. Ibu mengambil tali pocong itu dengan mulut ibu. Maafkan saya ya Allah. Tapi saya dipaksa sama anak saya. Saya nggak mau Mbak. Saya berusaha melawan. Tapi saya nggak kuat melawan tenaga anak saya. Lalu setelah itu ibu, apa yang terjadi? Ibu, ini buburnya ya Bu. Ya, makasih. Tali apaan ini? Itu kok di talinya kayak ada tanahnya gitu sih? Tali begini kok ada tanahnya nih, namanya tali pocong nih. Wah, jangan-jangan pesugihan ini ya. Jadi bubur ini pakai pesugihan tali pocong. Wah, nggak bener nih. Apa lagi? Dengerin saya dulu. Apa mau didengar? Pukul aja udah. Bu, tolong tenang dulu Pak. Bu, tolong tenang dulu. Kita bisa jelasin semuanya. Kami mau minta maaf sekali. Memang benar kami melakukannya, tapi kami dipaksa. Siapa? Saya dipaksa Pak sama ibu mertua saya Pak. Mana ibunya? Dia Pak. Bu, kita berdua udah bilang Bu, kita mau jualannya halal Bu. Tapi Bu paksa kita buat jualan dengan cara pesugihan. Dengan cara yang nggak halal. Ya, ibu kenapa paksa kita untuk ikut pesugihan itu, Bu? Itu nggak halal, Ibu. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Udah Bu, mendingan ibu ngaku aja. Itu pesugihan kan Bu? Ya Bu, udahlah Ibu ngaku aja Bu. Bu, kita udah nggak mau ya Bu. Jualan dengan cara pesugihan kayak gini Bu. Nggak halal Ibu. Oh, orang musuh kayak gini harus kita pukul. Ayo sini Bu. Ini Ibu. Ya bawa aja Bobo. Kita pukul aja dia. Ya bawa aja Bobo. Nih Pak RT, dagang pakai pesugihan Pak RT. Tenang semua, tenang. Apa yang mau tenang? Bu Tuti, apakah benar Bu Tuti melakukan apa yang mereka tuduhkan sama Ibu? Ya Allah, demi Allah Pak RT, saya nggak pernah melakukan perbuatan itu Pak. Kalau Bu Tuti tidak melakukan, berarti Pak Hendra sama Bu Mirna. Benar begitu Bu? Enggak Pak. Semua itu ibu saya yang maksa. Ibu kenapa sih pakai nuduh kita? Jadi kita kan yang dituduh jelas-jelas tuh Ibu. Ibu yang lakuin pesugihan ini, Ibu. Lu ngaku dong. Udah gini aja Pak RT, biar sama-sama tahu nih Pak RT. Kita lakuin aja sumpah pocong Pak RT, biar tahu siapa yang benar siapa yang salah. Oke. Berarti malam ini kita melakukan sumpah pocong. Ya, Ya, setuju Pak RT. setuju Pak RT. Sumpah pocong, Bu. Iya Mbak, karena saya merasa tidak melakukannya. Saya pun bersedia Mbak sumpah pocong. Innalillahi wa Kenapa kamu ninggalin ibu seperti ini nak? Hendra bangun. Mirna bangun nak. Anak dan menantu saya meninggal Mbak. Meninggal dengan tragis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Semua yang terjadi sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Bu. Istighfar. Lalu, Bu, setelah anak
dan mantu ibu meninggal. Apa yang terjadi, Ibu? Saat pemakaman, saya dan warga terkejut, Mbak. Terkejut kenapa, Bu? Saya melihat liang kubur anak dan mantu saya, Mbak. Hendra anak saya, Mbak. Kenapa, Bu? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ibu gak menyangka, nak, melepaskan kamu dalam keadaan seperti ini. Ya Allah, ampunilah dosa anak kamu ya. Jangan engkau siksa seperti ini. Sesungguhnya engkau Zat yang maha pengampun dan penyayang. Amin. Ini pasti almarhum semasa hidup banyak ngelakuin dosa. Shh, jangan keras-keras. Sekarang ibu minta ke klinik, Bu, tahu nggak Bu? Klinik itu butuh duit. Dokter mahal, obat mahal. Duitnya dari mana? Udah ya, Bu. Aku tahu ibu sengaja kan balas dendam. Ibu mana menakutin aku kan? Jadi pura-pura jadi pocong kayak gitu. Kamu pakai tali pocong untuk dagangan kita. Itu musyrik, nak. Allah akan marah. Alah, ibu tuh so suci banget ya. Tadi ibu ngapain ngomong kayak gitu? Ibu juga nikmatin duitnya, beli obat sana sini. Ibu tuh munafik, tau nggak? Munafik. Ibu. Hendra. Mirna. Hendra. Ibu. Mirna. Hendra. Ibu. Hendra. Mirna. Kalau kita ibu sakit. Ibu. Maafin Hendra. Hendra udah jahat sama ibu. Hendra udah ngelukain hati ibu. Hendra udah jadi anak yang durhaka. Maafin Hendra ya Bu. Maafin Mirna, Ibu. Mirna udah nyakitin hati Ibu. Mirna udah nyakitin Ibu. Mirna minta maaf, Bu. Bu tolong. Bu. Ibunya. Ibu. Jangan pergi, Hendra. Hendra! Mirna! Mimpi saya itu seperti nyata, Mbak. Saya melihat anak dan menantu saya merintih kesakitan. Minta ampun dan minta tolong sama saya, Mbak. Tapi dalam mimpi itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Ibu, saya turut berduka, Ibu Tuti, ya Allah. Dan saya turut merasakan kepedihan hati Ibu. Seorang ibu ditinggal oleh anak dan mantu untuk selama-lamanya. Yang tabah ya, Bu. Saya terus berdoa meminta pada Allah agar Allah memberikan ampunan pada anak dan mantu saya.
Ya Allah, aku datang dengan kerendahan hati, memohon ampunan dengan air mata dan hati penuh cinta. Jika anakku lalai, ya Allah, tuntunlah ya Allah kembali ke jalanmu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sebagaimana Engkau Zat yang Maha Pengampun. Amin, amin ya Rabbal. Walaupun saya duduk di kursi roda, Mbak, saya masih tetap melanjutkan jualan bubur di depan rumah saya. Walaupun tidak seramai dulu, tapi saya selalu bersyukur. Kamu sungguh adalah seorang perempuan yang sangat tangguh, Ibu. Saya hanya bisa mendoakan supaya Ibu Tuti diberikan umur panjang, kesehatan dan juga rezeki ya Ibu ya. Amin. Dan terima kasih banyak Ibu sudah hadir dan membagikan kisahnya kepada para pemirsa. Ya, Mbak. Sehat selalu, Bu. Pemirsa, kita tak mungkin ada di dunia ini tanpa seorang ibu. Cinta dan kasihnya takkan pernah hilang, meski perih dan lelah yang ia rasakan. Maka jangan pernah engkau menyakiti hatinya, karena balasan Tuhan pasti nyata. Dan pemirsa, kini kami mengajak Anda untuk membagikan kisah nyata Anda yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi para perempuan hebat lainnya. Cerita yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.